Saya selanjutnya adalah tentang pengertian akuntansi, di mana akuntansi adalah seni pencatatan, penggolongan, dan peringkasan transaksi dan kejadian yang bersifat keuangan dengan cara yang berdaya guna dan dalam bentuk satuan uang dan penginterpretasian hasil proses tersebut. Dari Accounting Terminology Bulletin Number 1 AICPA 1953. Yang ini berarti akuntansi ini merupakan sebuah seni yang memang digunakan untuk transaksi yang sifatnya keuangan dan punya satuan mata uang. Kenapa disebut seni? Karena memang walaupun dia sudah punya aturan baku, tapi pengguna masih diperkenankan untuk mendesain bagaimana program akuntansi yang dimiliki atau yang diinginkan oleh perusahaan. Sehingga nanti kalau teman-teman mulai mendalami akuntansi akan lebih paham lagi tentang seni ini. Oh, ternyata ini toh yang dinamakan seni di bidang akuntansi. Kemudian selanjutnya adalah akuntansi juga merupakan sebuah proses pengidentifikasian, mengukur, dan menyampaikan informasi ekonomik sebagai bahan informasi dalam hal mempertimbangkan berbagai alternatif dalam mengambil kesimpulan oleh para pemiliknya, oleh para pemakainya. Ini dari Triple A Statement of Basic Accounting Theory 1966. Nah, intinya kalau di sini adalah bagaimana akuntansi itu memberikan atau menyajikan sebuah informasi ekonomis, sebuah informasi keuangan yang nantinya dipakai untuk pengambil kesimpulan dari para pemakainya, stakeholder-nya. Nah, ini pentingnya sebuah akuntansi. Kemudian pengertian yang lainnya, akuntansi adalah kegiatan penyediaan jasa, fungsinya menyajikan informasi kuantitatif terutama yang bersifat keuangan tentang unit-unit usaha ekonomi yang diperkirakan bermanfaat dalam pengambilan keputusan-keputusan ekonomis. Nah, karena inputnya adalah transaksi keuangan, maka yang kita pakai adalah yang ini juga yang keputusannya pun keputusan-keputusan terkait dengan ekonomi atau keuangan. Nah, dari tadi kita sebutkan ya stakeholder, pihak yang membutuhkan informasi akuntansi itu siapa aja sih sebenarnya? Yang pertama adalah manajemen, karena manajemen ini adalah pihak perusahaan yang nantinya akan sudah melakukan perencanaan, melakukan prosesnya, dan nantinya akan mengevaluasi. Maka laporan keuangan itu digunakan sebagai bentuk evaluasi dari manajemen apa yang masih perlu dibenahi, bagaimana proses yang sudah berjalan, apa yang masih harus ditingkatkan, apa yang harus dipertahankan, itu manajemen tahu dari laporan keuangan kita. Kemudian yang kedua adalah pemilik atau pemegang saham. Nah, ini terlebih untuk pemilik yang memang tidak berada di dalam perusahaan. Kalau perusahaannya pribadi mungkin nggak begitu ya, karena kita menjalani usahanya sendiri, pemiliknya juga punya sendiri, jadi ngerti banget bagaimana kondisi perusahaan. Tapi untuk perusahaan-perusahaan yang sudah punya saham yang dimiliki oleh pihak lain, proses kontrol dari pemilik perusahaan kepada manajemen adalah dengan cara melihat laporan keuangan dan informasi keuangan lain tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu kreditor. Bagaimana seorang kreditor akan memberikan pinjaman kepada perusahaan, kredibel atau tidak, sesuai atau tidak, kira-kira bisa mengembalikan atau tidak, itu tergantung dari laporan keuangan perusahaan. Yang keempat adalah pemerintah lewat pajak misalnya atau hal-hal yang lainnya. Jadi kesimpulan-kesimpulan atau keputusan-keputusan pemerintah juga dilakukan atau juga diambil dari atas dasar laporan keuangan yang diperoleh perusahaan. Yang kelima adalah karyawan. Biasanya karyawan minta gaji naik atau minta bonus. Nah, itu biasanya kan lihatnya dari laporan keuangan juga.
Oh, saya sudah berbuat banyak nih, ternyata profitnya sudah melebihi target. Apa ini? Bonus buat saya. Kemudian yang keenam adalah pihak-pihak lainnya. Siapa sih Bu pihak-pihak lainnya? Pihak-pihak yang belum disebutkan di dalam kelima tadi ya. Jadi mungkin bisa jadi eh, pesaing bisa, atau mungkin bisa jadi pemasok ketika kita mau memasok barang ke sana, kira-kira bagaimana prospeknya, baik atau tidak, penjualannya baik atau tidak, kira-kira kalau kita kasih barang ke sana laku atau tidak dan sebagainya. Nah, untuk selanjutnya adalah ada beberapa sebutan akuntan. Yang pertama adalah akuntan manajemen. Ini adalah akuntan yang bekerja di bidang perusahaan. Jadi di perusahaan multinasional, kemudian akuntan yang membuat sebuah laporan keuangan perusahaan, itu kita namakan dengan akuntan manajemen karena dia berada dalam manajemen perusahaan. Yang kedua adalah akuntan publik atau biasa juga kita sebut dengan auditor. Nah, ini biasa sekarang sudah punya ikatan sendiri namanya IAPI, Ikatan Akuntan Publik Indonesia. Sementara akuntan yang lainnya masih ada di bawah IAI, Ikatan Akuntan Indonesia. Nah, akuntan publik ini biasanya dia punya atau bekerja sebagai auditor atau akuntan yang memang berdiri sendiri. Akuntan yang menjalani profesinya sebagai independen, akuntan independen. Kemudian yang ketiga ada akuntan pendidik, bisa jadi dosen, bisa jadi guru. Kemudian yang keempat ada akuntan pemerintah. Ini akuntan yang bekerjanya di instansi pemerintah, BPK, Kementerian Keuangan, atau pemerintahan kota, kabupaten, provinsi, pusat, itu semuanya akuntan pemerintah. Nah, ini adalah sertifikasi bidang akuntansi, ada banyak sekali. Teman-teman yang non akuntansi juga bisa ikut kalau misalnya sesuai. Mungkin teman-teman manajemen bisa ikut yang CMA, ada CPA, ada CIA, ada CMA, ada CPMA, ada CISA, ada CFA, ada CFP, ada FRM, ada CFE, dan masih banyak yang lainnya sebenarnya. Cuma belum saya sebutkan di sini. Nah, beberapa dosen kita alhamdulillah sudah punya sertifikasi ini, yang harapannya dengan bertambahnya ilmu sertifikasi ini bisa menjadikan pengajarnya juga lebih baik, karena kita akan dapat suplemen-suplemen yang tidak hanya diberikan melalui buku, tapi melalui asosiasi profesi yang sudah tersertifikasi ini. Nah, kemudian bentuk perusahaan ini nanti perusahaan perseorangan ini yang nanti akan kita bahas di akuntansi dasar atau pengantar akuntansi. Sementara persekutuan firma, CV, dan PT itu nanti akan kita bahas di firma dan CV di AKL, keuangan lanjut, PT nanti di AKM. Cuma nanti teman-teman akan kita perlihatkan bagaimana laporan keuangan untuk perorangan, untuk firma, untuk CV, dan PT. Ya, supaya teman-teman tahu bedanya apa sih sebenarnya gitu. Nah, jenis usahanya ada jasa, ada dagang, ada manufaktur. Tapi yang kita pelajari di akuntansi dasar hanya jasa dan dagang saja. Sementara manufaktur nanti teman-teman pelajari di akuntansi biaya. Insya Allah anak akuntansi ataupun anak manajemen yang nanti ambil manajemen keuangan akan dapat akuntansi biaya. Nanti bisa jadi ketemu saya lagi. Nah, kemudian ada asumsi dasar akuntansi. Apa sih asumsi dasar akuntansi? Yang pertama adalah adanya kesatuan usaha khusus economic entity. Jadi nggak boleh disatukan, semuanya harus sendiri-sendiri. Kalau kita punya keuangan perusahaan dengan keuangan pribadi harus sendiri, nggak boleh disamakan.